Saya Muhammad dari kelompok 8, Hukum Perusahaan kelas B. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang restrukturisasi perusahaan yang berisi seputar pertama, merger, kedua, akuisisi, dan ketiga, konsolidasi perusahaan. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ibn Syafiq Al-Channel dengan NIK 3041. Perkenalkan, nama saya Alimasi Fatim Konsia dengan NIM 1100001212094. Perkenalkan, nama aku Amanda Zakira dengan nomor NIM 110001210160. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Raihan. Saya Wahyu Hidayat dengan NIM 1100012112070. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, saya Wahyu Hidayat sebagai pembuka pembahasan pertama. Di sini saya akan membahas merger. Merger ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Merger dikenal dengan istilah merger atau penggabungan. Dalam pasal tersebut, dapat digarisbawahi beberapa hal penting yang menyangkut merger atau penggabungan, yaitu yang pertama, penggabungan atau merger adalah tindakan hukum yang sah dilakukan oleh dua pihak, yaitu perseroan yang menggabungkan diri atau merging company, satu atau lebih persero. Selanjutnya, perseroan yang menerima penggabungan atau surviving company, satu persero. Selanjutnya yang perlu digarisbawahi, aktiva dan pasifa dari merging companies akan beralih ke surviving company. Yang terakhir, yang perlu digarisbawahi, yaitu status badan hukum merging company berakhir merger harus dibedakan dengan konsolidasi, yang merupakan kombinasi dua perusahaan untuk dibentuk perusahaan yang sama sekali baru. Perlu diingat juga, merger juga perlu dibedakan dengan pengertian akuisisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor kenapa perusahaan melakukan merger. Ada 9 faktor. Pertama adalah peningkatan penjualan dan penghematan operasi. Dengan meningkatnya penjualan, maka pangsa pasar perusahaan dapat bertambah dan perusahaan bisa mendominasi pasar. Penghematan operasi dapat dicapai melalui merger dengan penghapusan fasilitas-fasilitas yang sama. Kedua adalah perbaikan manajemen. Perusahaan yang memiliki kekurangan dalam hal manajemen dapat melakukan merger dengan perusahaan lain untuk saling meningkatkan di bidang efisiensi manajemen. Ketiga ada pengaruh informasi. Peningkatan nilai tercipta jika diperoleh informasi baru akibat restrukturisasi perusahaan. Informasi ini merupakan informasi yang dimiliki oleh manajemen. Keempat adalah pertumbuhan perusahaan. Suatu perusahaan mungkin tidak mampu tumbuh dengan laju yang cepat atau cukup seimbang melalui perluasan internal. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan eksternal melalui merger. Kelima, ada pengalihan kekayaan. Merger juga terjadi karena alasan pengalihan kekayaan dari para pemegang saham pada para pemegang hutang ataupun sebaliknya. Keenam, ada alasan-alasan pajak. Misalnya, jika salah satu perusahaan memiliki pajak yang cukup besar, dengan melakukan merger dengan perusahaan lainnya, maka kewajiban pajak akan jauh lebih rendah daripada kewajiban pajak dengan bentuk perusahaan sebelumnya. Ketujuh, ada diversifikasi. Diversifikasi ini adalah aktivitas dari perusahaan untuk membagi operasi bisnisnya, seperti membuat produk baru dengan maksud masuki pasar baru dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Kedelapan, ada keuntungan-keuntungan leverage. Dalam restrukturisasi perusahaan, penggunaan leverage keuangan mengalami peningkatan. Jika hal ini terjadi, pencipta nilai bagi pemegang saham akan terjadi. Kesembilan, ada alasan pribadi. Dalam perusahaan yang dimiliki secara perorangan atau tertutup, maka pemilik mempunyai keinginan agar perusahaannya diambil alih oleh perusahaan lain yang telah memiliki saham-saham yang mapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor kenapa perusahaan melakukan merger. Ada 9 faktor. Pertama adalah peningkatan penjualan dan penghematan operasi. Selanjutnya adalah contoh daripada merger perusahaan. Pertama adalah ada Bank Mandiri yang sebelumnya merupakan hasil merger dari 4 bank BUMN yang kala itu hampir bangkrut, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor. Kedua ada PT Indosat Urido Tbk dan PT Husein Tri Indonesia, yang mana dari merger itu melahirkan operator telekomunikasi nomor 2 terbesar di Indonesia setelah PT Telkomsel. Ketiga, ada PT Gojek Indonesia dan Tokopedia. Merger tersebut membentuk suatu holding company, yaitu GoTo Group. Dari GoTo Group ini bertujuan untuk menggabungkan layanan jual beli online, pengantaran barang, dan sistem pembayaran elektronik dari Gojek dan Tokopedia. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger, yang pertama pengambil alihan melalui merger, lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Adapun kelebihan lainnya sebagai penetrasi pasar. Merger di sini dapat membantu perusahaan memperluas pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Dengan memperluas produk dan layanan mereka, hal ini dapat membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif dalam pasar yang semakin sengit. Adapun kekurangan merger, yang pertama harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan tersebut. Nah, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan yang cukup lama. Adapun kekurangan lainnya seperti risiko pasar. Keputusan yang buruk dalam melakukan merger dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar jika perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan yang diantisipasi melalui proses merger.
dapat mengakibatkan kegagalan perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang akuisisi, yang mana untuk mempelajari pengertiannya dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Akuisisi atau yang juga dikenal dengan pengambil alihan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan terbatas tersebut. Nah, berdasarkan pengertian yang telah saya sebutkan baru saja, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, pengambil alihan merupakan suatu perbuatan hukum. Yang kedua, pihak yang mengambil alih adalah orang atau badan hukum. Yang ketiga, metode pengambil alihannya dengan cara pengambil alihan saham. Dan yang terakhir, pengambil alihan saham itu dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan terbatas tersebut. Pengambil alihan ataupun akuisisi ini harus mendapatkan persetujuan dari RUPS yang mana harus memenuhi prinsip-prinsip yaitu prinsip terpenuhinya quorum dan batas minimal voting yang telah diatur dalam pasal 89 UU PT. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis dari akuisisi, yaitu ada 3. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal merupakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih dalam bisnis yang sama. Selanjutnya, adalah akuisisi vertikal, yang mana akuisisi ini dilakukan oleh pemasok atau pelanggan badan usaha yang dibeli. Yang terakhir adalah akuisisi konglomerat, di mana akuisisi tersebut dilakukan oleh badan usaha yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan badan usaha pembeli. Kemudian, selanjutnya adalah jenis akuisisi berdasarkan objek. Yang pertama adalah akuisisi saham. Di sini yang dimaksud dengan akuisisi saham merupakan akuisisi yang menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan dan transaksi tersebut mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya akuisisi aset, yang mana perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain, maka ia dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Begitu saja untuk menjelaskan akuisisi yang mungkin selanjutnya akan dijelaskan untuk proses dari akuisisinya. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan akuisisi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari akuisisi, jumlah persyaratan yang harus diurus lebih sedikit, jadi lebih efisien untuk mengurusnya. Kemudian, yang kedua, perusahaan yang telah diambil alih tetap dipertahankan. Kemudian, yang ketiga, perusahaan yang penawar untuk mengakuisisi bisnis yang telah diakuisisi tidak perlu mengadakan rapat pemegang saham, maka dinilai lebih efisien. Kemudian, poin yang keempat, tidak memerlukan persetujuan dari manajemen perusahaan karena perusahaan yang membeli akan langsung berhubungan dengan pemegang saham mayoritas. Kelebihan terakhir, yaitu walaupun seorang pemegang saham mayoritas sangat penting dalam proses akuisisi aset, maka pemegang saham mayoritas tetap dapat beropini apabila mereka tidak setuju. Kemudian, mengenai kekurangan dari akuisisi. Poin yang pertama, jika banyak pemegang saham mayoritas yang tidak setuju, maka proses akuisisi bisa dibatalkan. Poin yang kedua, biaya yang dikeluarkan dalam proses keabsahan perusahaan cenderung lebih tinggi. Kemudian kekurangan yang ketiga, kemungkinan terjadi merger apabila seluruh saham dibeli oleh perusahaan lain. Kemudian, mengenai faktor perusahaan melakukan akuisisi, ada beberapa hal, yaitu yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Merger atau akuisisi yang dilakukan perusahaan akan membantu meningkatkan pangsa pasar atau penjualan perusahaan, apalagi jika kedua perusahaan memiliki nama dan sudah terkenal sebelumnya. Hal itu kan menarik perhatian para konsumen. Kemudian, poin yang kedua yaitu meningkatkan sinergi operasional dan efisiensi perusahaan. Sinergi operasional dalam perusahaan dapat tercapai dan terlihat dengan jelas melakukan akuisisi tersebut bergerak di bidang bisnis yang sama, efisiensi perusahaan. Sebab kesamaan dan bidang dan bisnis tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fungsi dan tenaga kerja tidak jauh berbeda pula, sehingga akan jauh lebih efektif dan efisien. Poin yang ketiga yaitu memperluas usaha atau bisnis perusahaan. Dengan akuisisi yang dilakukan, perusahaan dapat memperluas usaha atau bisnisnya ke berbagai daerah atau negara. Sebab dengan dilakukannya penggabungan ini mengartikan bahwa perusahaan tersebut melakukan ekspansi perusahaan. Poin yang keempat itu meningkatkan keterampilan manajemen atau teknologi. Perusahaan untuk melakukan bisnis karena merasa masih memiliki kekurangan dalam manajemen atau teknologi. Maka dari perusahaan memiliki untuk melakukan merger atau akuisisi untuk saling melengkapi apa yang masih dirasa kurang. Dan yang terakhir itu poin kelima, mengurangi resiko yang terlalu parah atau pembentukan. Hal ini karena terjadi penggabungan dua perusahaan, di mana ketika salah satu perusahaan mengalami penurunan, perusahaan tersebut tidak akan benar-benar terpuruk atau langsung bangkrut karena masih ada bidang usaha yang lain di perusahaan gabungan tersebut. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan tadi mengenai akuisisi, maka saya mengambil dua contoh dari yang sudah terjadi. Contoh yang pertama dari Google dan Android, yaitu pada tahun 2005 Google memutuskan untuk membeli Android, perusahaan startup yang belum benar-benar mempunyai nama dengan nilai 50 juta dolar Amerika Serikat. Dengan akuisisi ini, Google akhirnya dapat bersaing di pasar yang pada saat itu dikuasai oleh Apple dan Microsoft. Setelah diakuisisi tersebut, Google Android berhasil mendominasi pasar smartphone di dunia sebesar hampir 73%, dengan Apple iOS hanya sekitar 26%. Contoh kedua yaitu Disney dan Fox. Seperti yang diketahui, Marvel adalah perusahaan yang dimiliki oleh Disney. Ini terjadi setelah Disney berhasil. Baik, slide selanjutnya menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan akuisisi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari akuisisi, jumlah persyaratan yang harus diurus lebih sedikit, jadi lebih efisien untuk mengurusnya. Kemudian, yang kedua, perusahaan yang telah diambil alih tetap dipertahankan. Kemudian, yang ketiga, perusahaan yang penawar untuk mengakuisisi bisnis yang telah diakuisisi tidak perlu mengadakan rapat pemegang saham, maka dinilai lebih efisien. Kemudian, poin yang keempat, tidak memerlukan persetujuan dari manajemen perusahaan karena perusahaan yang membeli akan langsung berhubungan dengan pemegang saham mayoritas.
Kelebihan terakhir yaitu walaupun secara pemegang saham mayoritas sangat penting, akuisisi Marvel Entertainment senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2009. Pada saat itu akuisisi ini dianggap sebagai salah satu akuisisi terbesar di dunia. Namun sekitar 10 tahun kemudian setelah Disney mengakuisisi Marvel pada tahun 2019, perusahaan tersebut berhasil mengakuisisi 21 Century Fox seharga 71,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 kuadriliun. Ini adalah salah satu akuisisi terbesar di industri media. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai konsolidasi. Definisi konsolidasi atau peleburan terdapat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Secara sederhana, konsolidasi dapat diartikan sebagai penggabungan dua perseroan atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama. Tujuannya untuk menyatukan setiap elemen yang memiliki kesamaan tertentu, baik agama, asal daerah, maupun kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Dalam dunia bisnis, konsolidasi kerap bisa mengartikan dengan merger. Padahal, konsolidasi berbeda dengan merger karena konsolidasi itu perusahaan yang melakukannya itu menghasilkan entitas baru, sementara merger diartikan sebagai tindakan menggabungkan dua perusahaan tanpa membentuk entitas baru. Lalu yang selanjutnya itu mengenai tujuan konsolidasi. Pada dasarnya, konsolidasi itu dilakukan untuk menghindari likuidasi agar tetap bertahan di tengah persaingan bisnis. Namun, konsolidasi juga memiliki beberapa tujuan lain seperti yang pertama, untuk menyelamatkan aset perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang ketiga, membentuk dan memperkuat pangsa pasar. Yang keempat, memperbarui kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan. Yang kelima, mengurangi tingkat risiko persaingan usaha. Yang keenam, memberikan jaminan pasokan penjualan dan distribusi. Yang ketujuh, diversifikasi produk, barang, atau jasa. Selanjutnya, faktor penyebab melakukan konsolidasi. Jadi, di dalam konsolidasi itu tentunya memiliki beberapa faktor penyebab. Di antaranya ada permodalan, kesehatan, manajemen, teknologi, dan administrasi, serta menguasai pasar. Yang pertama itu mengenai permodalan. Jika suatu perusahaan, misalnya bank, dirasakan kecil, sehingga sangat sulit untuk memperluas usahanya, maka bank tersebut bisa bergabung dengan satu atau beberapa bank, sehingga mempunyai modal yang besar. Lalu yang kedua, kesehatan. Ini mengenai masalah kesehatan perusahaan. Misalnya, jika sebuah bank telah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia, setelah melewati beberapa kali perbaikan, maka bank tersebut sebaiknya melakukan penggabungan dengan bank yang sehat. Apabila yang dilakukan sama-sama tidak sehat kondisinya, maka sebaiknya melakukan pilihan penggabungan konsolidasi atau diakuisisi oleh bank yang lebih sehat. Selanjutnya ada manajemen, di mana keadaan manajemen suatu perusahaan, misalnya bank yang kurang profesional atau semrawut, membuat perusahaan terus mengalami kerugian dan sulit berkembang. Sebaiknya jika bank seperti ini melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang manajemennya lebih profesional dan berkualitas. Lalu ada teknologi dan administrasi, di mana dalam kemajuan teknologi yang berkembang, maka suatu perusahaan, misalnya bank, memerlukan teknologi yang canggih dalam mengelola data dan administrasi. Untuk bisa menggunakan teknologi yang canggih, tentunya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Maka jalan keluar yang bisa dipilih salah satunya dengan melakukan penggabungan dengan bank yang telah mempunyai teknologi yang canggih. Lalu ada ingin menguasai pasar, di mana tujuan ingin menguasai pasar ini biasanya hanya diketahui oleh mereka yang ingin ikut bergabung dan tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar. Dengan melakukan penggabungan beberapa bank, maka jumlah cabang maupun nasabah akan semakin meningkat. Hal tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan pesaing yang ada. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari konsolidasi. Kelebihannya akan mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan atau kelompok lain. Kemudian, untuk menghindari likuidasi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan permodalan. Adapun kekurangan dari konsolidasi itu sendiri, diantaranya dengan adanya peleburan beberapa perusahaan, mengakibatkan perusahaan lama akan hilang. Lalu membutuhkan waktu lagi untuk memperkenalkan perusahaan baru hasil dari konsolidasi. Selanjutnya, tahap-tahap perusahaan melakukan konsolidasi ada 7 tahap. Yang pertama, menyusun usulan rencana konsolidasi. Yang kedua, usulan rancangan konsolidasi menjadi bahan rancangan konsolidasi. Yang ketiga, harus diumumkan. Dan yang keempat, rancangan konsolidasi harus disetujui oleh RUPS. Yang kelima, mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perusahaan baru. Yang keenam, Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia kemudian akan memberikan tanda pengesahan paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. Dan yang ketujuh, akta pendirian PT baru dari hasil peleburan harus dimasukkan ke dalam daftar perusahaan. Kemudian contoh-contoh dari konsolidasi, ada peleburan 4 bank BUMN yang terancam gulung tikar akibat krisis moneter pada tahun 1997-1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo. Keputusan peleburan tersebut diambil untuk menyelamatkan bank dari resiko kebangkrutan. Contoh lain, konsolidasi antara PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Reinsurance Internasional Indonesia, PT Asuransi Pendapatan Indonesia, dan PT Indonesia Reasuransi Aerolines menjadi satu perusahaan baru bernama Indonesia Professional Reassurance.